Saya ingin memisahkan dulu antara ketersediaan dengan harga, Pak Ketua. Saya ingin kita pastikan saja, Pak Wandi, 63.000 itu barangnya ada ya? Siap, ada Bapak. Oke. Pak Yanto, ada barang? Menurut saya dipanggil aja Pak, yang tanda tangan di situ Pak. Yanto ini ada barangnya, enggak ada? Sesuai hasil survei kami bersama dinas itu tidak ada. Barangnya hanya 500 Pak. Itu di berita acara sudah jelas tertuang. Kenapa saya tanya ini Pak Ketua? Agar kita tahu persoalan kita di produksi atau memang di kita enggak punya uang. Kan gitu dia. Ya. Tapi jangan sampai juga nanti kita tidak punya uang untuk menyerap beras petani kita, tapi kita punya uang untuk impor. Itu aja poin saya. Nah, jadi perjelas dulu bahwa barang ini ada atau tidak, Ketua. Dalam soal HPP ini Pak, apa keterlibatan Bulog atau Kementerian Pertanian untuk melindungi petani kita. Nah, jangan sampai kemudian ketika kita menentukan harga itu kita seolah-olah berhitung-hitung sama petani kita, ya kan? Nanti kalau sudah habis stok, baru kita punya uang, barangnya tidak ada gitu. Tapi ketikanya barang ada, kita tidak punya uang. Nah, itu yang saya bilang. Nah, setelah saya lihat datanya kan, saya sering kritik bahwa anggaran kita pertanian rendah. Dijawab sama Menteri Keuangan, untuk ketahanan pangan di APBN kita ini 95 triliun. Saya minta elaborasinya. Ternyata ada 3 triliun untuk dana pengadaan beras. Nah, betul ya? Kan gitu. Jadi gimana Pak, tolong menjelaskan kepada kami itu agar kita ini tidak berspekulasi soal begini Pak. Ini kita sedang berbicara bagaimana melindungi petani kita, karena di APBN juga pemerintah ini sudah menyampaikan bahwa targetnya selain penyerapan segala macam itu, intinya adalah meningkatkan NTP ke 104. Itu masuk dalam kerangka ekonomi makro kita. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Tadi saya dapat statementnya Pak Kepala Bulog bahwa impor itu belum dilakukan. Ya, saya berharap agar itu tidak terjadi. Ya, karena ya saya pakai data BPS bahwa stok itu ada. Ya, dan kalaupun itu dilakukan Pak Ketua, itu memalukan. Seperti Pak Ketua bilang bahwa kalau produksi pertanian kita lemah, pertanian tidak berhasil, Komisi 4 juga tidak berhasil. Nah, karenanya Pak Ketua, saya juga minta agar Kepala Bulog memberikan kepada kita data serapannya. Data serapannya, karena kan tadi sudah dibuka kita sama BPS tuh, ketika Maret, kita ingin lihat apakah di Maret April Bulog nyerap atau tidak. Nah, biar kita lihat. Jadi sekali lagi Pak Ketua, walaupun saya saya ingin menegaskan saja bahwa Pak Kepala Bulog, Menteri Pertanian, Bapak Nas, inilah pertaruhan bahwa Pak saudara-saudara sekalian terhadap kredibilitas pemerintahan saat ini. Kalau terjadi impor beras saat ini, itu memalukan kita sebagai bangsa negara agraris ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sama-sama. Sebentar Pak Ketua. Yang kita minta itu data serapannya, bukan harga. Kita ini bukan Komisi 6. Siap. Ya. Izin. Pak Ketua. Betul, data serapannya dulu bicara, bukan harga. Saya kemudian mencoba membaca prognosa pangan disampaikan oleh Badan Pangan. Kenapa kemudian ada surplus? Karena memang di awalnya kita menggunakan data perkiraan produksi. Ya, kita menggunakan data perkiraan produksi 31.895.250. Atas dasar inilah kemudian kita ketemu surplusnya itu 6,9 atau pada stok akhirnya perkiraan atas perkiraan produksi. Nah, saya pikir Pak Ketua, ini yang perlu kita ingin mendengar penjelasan dari Kementerian Pertanian, bagaimana realisasi, ini sudah akhir Desember Pak. Jangan lagi menggunakan kata perkiraan produksi. Data faktualnya sampai tanggal 7 hari ini. Nah, sehingga itulah kita benar tidak gitu. Kalau pakai bahasanya pasar induk tadi Pak Ketua, kami tidak butuh data beras.
kami butuh beras itu ada di gudang. Nah, ini kemudian kan kita main matematika saja ini, tambah kurang lebih segala macam ini. Data yang awal kita menggunakan data perkiraan, tapi kemudian kita menyimpulkan ada surplus. Nah, itu satu Pak Ketua. Yang kedua, perbincangan kita ini kan seolah-olah ya, impor itu belum terjadi. Padahal kita sudah sama-sama tahu beritanya bahwa impor itu ada. Sudah sedang terjadi. Ya. Ya kan? Nah, bahkan ketika kita rapat RDP kemarin itu menugaskan 6 hari misalnya. Kita keluar dari rapat ya impor sudah terjadi kok. Jadi kenapa sih saya sampaikan Pak Ketua, rapat hari ini, mohon maaf Pak, ya, bukan saya yang harusnya ngomong seperti ini Pak. Rapat hari ini ingin menjaga nama baik pemerintah ini, yang dengan bangganya mengatakan bahwa 3 tahun terakhir ini tidak ada impor beras. Kalau data-data yang Bapak sampaikan dan yang sudah sampaikan tadi betul-betul terjadi, dan kita betul impor beras Pak, saya ingin katakan bahwa kita semua gagal mengelola beras di negara agraris ini. Nah, ini kan pertaruhan kita Pak. Kita bertemu setiap hari berbicara konsen tentang beras ini kan agar tidak ada impor ini. Ya, termasuk saya menolak sebenarnya impor, tapi kan ini sudah terjadi. Nah, jangan perbincangan kita seolah ini tidak terjadi, belum terjadi. Ini barang sudah jalan. Ya, waktu kita kunjungan kemarin, dari Bulog sudah sampaikan ke kita, sudah ada. Di Kompas juga sudah disampaikan. Nah, saya sering mengutip pernyataan Pak Ketua, keberhasilan Mentan, keberhasilan Komisi 4. Maka antitesanya adalah ketika kegagalan pertanian, itu juga adalah kegagalan Komisi 4. Kita tidak mau ingin menjadi orang gagal di sini, Pak. Nah, bagaimana kemudian pertanggungjawaban kita atas persoalan ini? Nah, mari kita kemudian membuka secara bersama-sama, ya, buka data kita secara benar, gunakan rasa nasionalisme kita gunakan pertanggungjawaban publik kita, dan yang tidak lebih penting adalah bahwa Bapak inilah aparat pemerintah itu menjaga nama baik Pak Presiden yang selalu mengatakan bahwa tidak ada impor beras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.